Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ini adalah pertemuan yang ke-14 dari pembacaan kitab Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Dan pada pertemuan ini kita masuk pada halaman ke-22, yaitu pada bait syair yang ke-7 dari Manzumah Manhajil Haq karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala pada bait yang ke-7 ini mengatakan, tanazzaha an niddin wa kuf'in mumathilin wa an wasfi dhin nuqsani jalla al-muwahhid. Tanazzaha, maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala, an niddin wa kuf'in, dari adanya tandingan, dari adanya yang setara, mumathilin, yang serupa, wa an wasfi dhin nuqsani, dan dari sifat yang memiliki kekurangan, jallal muwahhadu, dan dia Allah Ta'ala al-muwahhadu, yang ditauhidkan, dia maha agung, maha mulia, Allah Ta'ala yang ditauhidkan. Tanazzaha, Syekh Abdul Razak hafizahullah Ta'ala mengatakan, tanazzaha ay taqaddasa. Tanazzaha maknanya adalah taqaddasa, yaitu maha suci, ya. Wa tanzihu huwa taqdisu wa tasbihu wa tabri'ah. Karena tanzih maknanya adalah sama dengan taqdis, tasbih dan tabri'ah, yaitu mensucikan, membersihkan, ya, dan membebaskan, yaitu Allah Ta'ala dari berbagai macam kekurangan itu tadi. Taib. Wa ma yunazzahu anhu ar-rabb jalla wa ala yatalakhasu fi amrayni dzakarahuma fi hadzal baiti. Dan apa saja yang Ar-Rabb Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala, yunazzahu anhu, disucikan darinya, yatalakhasu, terangkum, fi amrai, dalam dua perkara yang disebutkan oleh beliau penulis, ya. Dua perkara tersebut fi hadzal baiti, dalam bait syair ini. Al-awwal, yang pertama adalah an niddin wa kuf'in mumathilin, dari adanya tandingan dan yang setara ataupun sebanding, yang serupa, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita harus mensucikan Allah Ta'ala dari itu semua. Kita meyakini Allah Ta'ala itu bebas dari itu semua. Kita meyakini Allah Ta'ala itu tidak memiliki tandingan, tidak memiliki sesuatu yang setara, yang sebanding, ataupun yang semisal dari makhluk-makhluknya. Hadhihi alfazun ja'at fil Qur'ani. Dan ini adalah lafaz-lafaz yang datang di dalam Al-Quran, yaitu kalimat nid, kufu' dan mumathil, ya. Nanti akan disebutkan ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Wahya mutaqaribatul ma'ani wala taradufa bainaha. Dan alfaz atau lafaz-lafaz ini memiliki makna-makna yang berdekatan, ya, maknanya itu berdekatan, hampir mirip, ya kan. Akan tetapi wala taradufa bainaha, tetapi tidak ada taraduf, tidak ada taraduf, ini apa namanya, tidak sama 100% antara lafaz-lafaz tersebut atau antara makna-makna tersebut. Nah, fallahu azza wa jalla munazzahun 'anil niddi wal kuf'i wal mithali. Allah azza wa jalla disucikan dari adanya tandingan, dari adanya al-kufu' yang setara, yang sebanding, wal mithal, dari adanya yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau menyampaikan ayat-ayat yang menjadi dalil akan hal tersebut, kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Ta'ala itu tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 22, yang sebelumnya Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya dialah Allah Ta'ala yang mencipta kalian dan mencipta orang-orang sebelum kalian, dialah yang menurunkan air dari langit, ya, kemudian menumbuhkan berbagai tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian, dan seterusnya. Yang ini menunjukkan keesaan Allah Ta'ala, ya, dalam rububiyahnya, bahwasanya dialah Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada satupun yang bersama dengan Allah Ta'ala dalam hal ini. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala dalam ibadah kalian kepada Allah Ta'ala, sedangkan kalian mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala esa, tunggal dalam hal ini semua tadi. Nah, wa qala tabaraka wa ta'ala, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada ahadun, tidak ada sesuatu pun
ya, yang menjadi kufuan lahu, yang menjadi kufuan, yaitu yang menjadi setara bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang menyetarai Allah taala, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala Maha sempurna. Nah, wa qala tabaraka wa taala, dan Allah tabaraka wa taala berfirman, "Walaisa kamitslihi syai'un." Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyampaikan wa dhabituhu, dhabitnya, yaitu kaidahnya, kaidah di dalam kita mensucikan Allah taala dari sekutu-sekutu ini, dari tandingan sekutu dan yang semisal dengan Allah taala ini. Apa kaidahnya? Dhabituhu, kaidahnya adalah tanzihuhu an ay yusyarikahu ahadun minal khalqi fi syai'in min khasaisihi allati la takunu li ghairihi. Yaitu kita mensucikan Allah taala dari adanya seseorang atau sesuatu yang menyekutui, yang menyertai Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu dari makhluk, ya, yang menyertai Allah Subhanahu wa taala, yang menyekutui Allah taala, yang bareng dengan Allah taala, fi syai'in min khasaisihi, dalam sesuatu di antara kekhususan Allah taala, allati la takunu li ghairihi, yang kekhususan itu tidaklah dimiliki bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dhabit atau kaidah di dalam kita mensucikan Allah taala dari adanya tandingan, sekutu dan yang semisal dengan Allah taala, yaitu kita melihat apa saja yang menjadi kekhususan Allah tabaraka wa taala. Ya, dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah taala ini tidak boleh kita jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyatakan di sini wadzalika kazaujati. Hal itu seperti misalnya az-zaujah, pasangan, istri, ya kan? Wasyariki, sekutu, wal kuf'i, yang setara atau yang sebanding dengan Allah taala. Tidak ada semua itu. Wal zahiri, ataupun pembantu. Wasyafi'i bidun idzni, ya, pemberi syafaat tanpa izin Allah taala. Wal waliyyi minadz-dzulli, atau adanya wali dari sebab kerendahan. Maka ini semua tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak memiliki zaujah, tidak memiliki istri, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki sesuatu pun yang sebanding dengan Allah, tidak ada pembantu bagi Allah taala. Bahkan dalam masalah syafaat pun tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah taala tanpa izin dari Allah taala. Ini menunjukkan akan kesempurnaan, ini kekuasaan Allah taala. Demikian pula dalam hal masalah wali. Allah pun tidak mengangkat seorang wali pun di antara makhluknya, ya, karena kerendahan. Tetapi Allah taala mengangkat wali-walinya karena kemuliaan Allah taala yang memuliakan wali-wali tersebut. Seperti Allah taala mengangkat wali dari kalangan kaum mukminin, ya, dari kalangan kaum mukminin. Itu adalah wali-wali Allah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itulah wali-wali Allah taala, dan mereka menjadi wali Allah taala karena Allah lah yang memuliakan mereka. Sehingga bukan karena Allah itu memiliki kerendahan kemudian membutuhkan adanya wali, ya, membutuhkan adanya wali. Berbeda dengan makhluk yang membutuhkan wali karena dia tidak memiliki kemampuan, ya. Nah ini. Fakullu dzalika yunazzahu anhu Allah jalla wa ala wa taqaddas. Nah, maka itu semua yunazzahu anhu Allah taala disucikan darinya, ya, jalla wa ala wa taqaddasa. Allah taala maha agung, maha mulia, maha tinggi dan maha suci. Nah, ini perkara yang pertama yang harus kita sucikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari adanya yang sebanding, yang setara dengan Allah taala ataupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani, dan perkara yang kedua yang harus kita buang dalam keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa an wasfi dzin nuqsani, dan dari sifat yang memiliki kekurangan. Kita harus menyingkirkan sifat-sifat kekurangan dalam keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ai wa mimma yunazzahu Allah tabaraka wa taala anhu an-naqais wal uyub. Yani, dan di antara apa yang Allah tabaraka wa taala disucikan darinya adalah an-naqais wal uyub. Berbagai perkara-perkara yang kurang, berbagai sifat-sifat yang kekurangan, wal uyub, dan aib-aib, perkara-perkara yang tercela, ya. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Dan telah kami ciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ, dan kami tidak terkena
sifat lelah, sifat capek, ya. Allah Ta'ala tidak mendapatkan sifat capek, sifat lelah, ya. Nah, sehingga di sini kita ketahui bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dalam 6 hari, bukan karena Allah tidak mampu menciptakan sekejap mata, ya, tetapi ini adalah suatu hikmah yang Allah kehendaki, ya, yang tentu saja hikmah itu sangat mendalam dan mungkin saja kita tidak mengetahuinya. Tetapi yang jelas bahwasanya itu adalah merupakan ujian bagi manusia untuk meyakini ini atau tidak, ya. Sehingga di antara orang-orang Yahudi itu ada yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala, ya, menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian yang hari ke-7 Allah Ta'ala beristirahat. Ini adalah contoh orang-orang yang tidak selamat dari ujian ini, tidak lulus dari ujian ini. Dia menyandarkan kepada Allah Ta'ala istirahat. Maknanya bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat lemah, sifat lelah, sifat capek, membutuhkan istirahat. Maka Allah Ta'ala membantah hal tersebut dengan mengatakan wa ma massana min lughub, dan kami tidak terkena sedikit pun rasa lelah, rasa letih, rasa capek. Nah, waqal, dan Allah Ta'ala berfirman wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Baik, dalam ayat yang sebelumnya ini tadi menunjukkan akan ini kekuatan Allah Ta'ala yang maha sempurna. Allah Ta'ala tidak mendapatkan rasa letih sama sekali dalam kekuatannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, dan Tuhanmu sama sekali tidak berbuat zalim kepada hambanya, sama sekali tidak berbuat zalim kepada hambanya. Sifat zalim adalah sifat kekurangan, maka kita harus menyingkirkan hal itu dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak meyakini adanya sifat zalim pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketika meniadakan sifat zalim pada diri Allah Ta'ala, maknanya kita meyakini kesempurnaan Allah Ta'ala dalam keadilannya. Kita meyakini kesempurnaan Allah Ta'ala dalam keadilannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in, dan tidak ada dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah Ta'ala, yang menjadikan Allah Ta'ala tidak mampu, ya. Sifat lemah, sifat tidak mampu ini menunjukkan ini sifat yang tidak sempurna, ya. Dan ketika kita meniadakan sifat lemah ini dari diri Allah Ta'ala, maknanya adalah kita menetapkan kesempurnaan kudrah, kekuatan dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang mampu untuk menghalangi dan melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu sekali-kali tidaklah lupa, ya. Sama sekali Allah Ta'ala tidak memiliki sifat lupa, ya. Sifat lupa merupakan sifat yang tercela, yaitu berkaitan dengan masalah ilmu, ya. Seseorang yang memiliki ilmunya itu tidak sempurna karena dia memiliki sifat lupa. Maka Allah Ta'ala sifatnya itu maha sempurna, ilmunya maha sempurna, maka Allah Ta'ala tidak memiliki sifat lupa sama sekali. Sehingga ketika kita meniadakan sifat lupa dari diri Allah Ta'ala, berarti kita menetapkan kesempurnaan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadza kulluhu tanzihun lillah. Ini semua adalah merupakan pensucian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, anin naqaisi wal uyubi, dari berbagai sifat kekurangan dan berbagai sifat yang tercela. Wa dhabituhu. Nah, sekarang kita lihat dhabitnya, kaidahnya dalam meniadakan atau dalam mensucikan Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang tercela ini ayyunazzahu subhanahu an kulli ma yunaqidu ma wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayyunazzahu subhanahu, Allah Subhanahu disucikan dari semua apa saja yang bertentangan dengan sifat yang Allah berikan kepada dirinya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan sifat tersebut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita mensucikan Allah Ta'ala dari semua sifat yang bertentangan dengan sifat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mimma yudadus sifatil kamilata, di antara sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat kesempurnaan, ya. Seperti tadi contohnya, kita meniadakan sifat tidur karena itu bertentangan dengan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meniadakan sifat lemah karena itu bertentangan dengan kesempurnaan kudrahnya Allah Ta'ala. Kita meniadakan sifat lupa karena bertentangan dengan kesempurnaan sifat ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan naumi wal lughubi wal mauti wal jahli wal zulmi wal ghaflati wal nisyan. Jadi kita meniadakan sifat-sifat ini atau mensucikan Allah Ta'ala dari sifat-sifat seperti tidur, kemudian lelah,
mati, bodoh, zalim, lalai, lupa, wa an ihtiyajihi ila ta'amin wa rizqin wa nahwi dzalik, dan dari kebutuhannya terhadap makanan, rezeki dan yang semisal itu. Ini semua adalah sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan, maka kita harus mensucikan Allah Ta'ala dari sifat-sifat tersebut. Nah, kemudian dinukilkan di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu'il Fatawa. Dalam Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fahuwa munazzahun 'anil naqsil mudad fahuwa munazzahun 'anil naqsil mudad li kamalihi. Maka dia Allah Ta'ala munazzahun, Allah Ta'ala munazzahun, ya, disucikan. Kita meyakini kesucian Allah Ta'ala 'anil naqsil mudad li kamalihi, dari kekurangan, dari sifat kekurangan yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa munazzahun 'an ayyakuna lahum mithlun fi syai'in min sifatihi, dan Allah disucikan dari adanya yang semisal dengan Allah Ta'ala dalam sesuatu dari sifat-sifatnya. Ini semua kita sucikan Allah Ta'ala dari hal tersebut. Kita yakini kesucian Allah Ta'ala dari hal-hal tersebut. Wa ma'ani tanzihi tarji'u ila hadainil aslaini, dan makna-makna pensucian Allah Ta'ala kembali kepada dua pokok ini. Yaitu yang pertama adalah mensucikan dari sifat-sifat kekurangan yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah, dan yang kedua adalah mensucikan dari adanya sesuatu yang serupa dan semisal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah merupakan inti dari tauhid kita terhadap Allah Ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan kalimat berikutnya, yaitu al-muwahhadu, ya, dalam bait syair tadi, Jallal muwahhadu, Maha Agung, Maha Mulia Allah Ta'ala yang ditauhidkan. Al-muwahhadu ay alladhi yajibu an yufrada bitauhidil ilmi wal amali. Yang dimaksud dengan al-muwahhad yaitu yang wajib diesakan, yang wajib ditunggalkan dengan tauhid ilmi dan amali. Dengan tauhid ilmi dan amali. Li'anna tauhida naw'ani, karena tauhid itu ada dua macam. Ada dua macam, ilmiyun wa amali. Tauhid ilmi dan tauhid amali, ya. Jadi di sini Syekh Abdul Razak membagi menjadi dua macam tauhid, tauhid ilmi dan amali, dan ini tidak bertentangan dengan pembagian tauhid yang tiga. Nanti kita akan terangkan dalam pelajaran ataupun faedah kesimpulan yang kita sampaikan nanti insyaallah taala. Al-ilmi, yang dimaksud dengan al-ilmi di sini adalah sifatullahi wa af'aluhu yufradu biha fala yuj'alu ma'ahu syarikun fi syai'in min dzalika. Ini tauhid ilmi adalah tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dan perbuatan-perbuatannya, yang kita mengetahui sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatannya ini dari wahyu, ya kan? Ini berkaitan dengan ilmu kita tentang Allah Ta'ala, ya, sifat-sifat dan perbuatan Allah Ta'ala. Ini yufradu biha, Allah Ta'ala wajib diesakan dengan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan tersebut. Fala yuj'alu ma'ahu syarikun, maka tidak boleh dijadikan sekutu bersama dengan Allah Ta'ala fi syai'in min dzalika, dalam sesuatu dari hal itu. Yaitu dari sifat-sifat Allah Ta'ala dan perbuatan-perbuatannya ini tidak boleh ada sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kemudian wal amali, sedangkan amali, tauhid amali adalah al-qurbatu wal ibadatu. Al-qurbat, perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah, yaitu amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Wal ibadatu, dan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Al-matlubu minal abdi fi'luha, yang diminta dari seorang hamba untuk melakukannya. Aydan yufradu biha jalla wa ala, yang ini juga Allah Jalla wa'ala harus diesakan dengan ibadah ataupun amalan-amalan tersebut. Fala yusrafu li ahadin siwahu syai'un min dzalika, maka tidak boleh dipalingkan sesuatu dari hal itu kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini selesai pembacaan dari syarah Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah Ta'ala pada bait yang ke-7. Maka kita akan tuliskan beberapa pelajaran ataupun kesimpulan dari apa yang kita baca pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama yang bisa kita tuliskan di sini yaitu tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna. Karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah maka kita harus mensucikan Allah dari hal-hal yang bertentangan dengan kesempurnaannya. Ini suatu hal yang harus kita pahami, ya. Kemudian apa saja hal-hal yang bertentangan dengan kesempurnaan itu, ya, tadi sudah diterangkan dan dinukilkan dari Syekhul Islam Taimiyah bahwa hal itu
terangkum pada dua perkara. Maka kita tuliskan hal-hal yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah sehingga harus disucikan dari diri Allah Ta'ala disimpulkan dalam dua perkara. Yang pertama adalah sesuatu yang dianggap sebagai tandingan, sekutu, atau sesuatu yang setara, sebanding atau serupa dengan Allah Ta'ala, maka ini juga harus kita tinggalkan atau harus kita tiadakan dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini Allah Ta'ala tidak ada tandingannya, Allah Ta'ala tidak ada yang bersekutu dengannya, Allah Ta'ala tidak ada yang setara dengannya, yang sebanding ataupun yang serupa, yang semisal dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita harus mensucikan Allah Ta'ala, meyakini kesucian Allah Ta'ala dari hal tersebut. Kemudian yang kedua yang harus kita sucikan Allah Ta'ala darinya adalah sifat-sifat kelemahan, kekurangan, dan aib. Seperti sifat tadi yang disebutkan adalah misalnya tidur, kemudian lelah, kemudian bodoh, ya, lupa, dan lain sebagainya. Maka kita meniadakan sifat-sifat kekurangan tersebut dalam rangka untuk menetapkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara pelajaran yang kita peroleh di sini adalah tauhid itu ada dua macam, yaitu tauhid ilmi dan tauhid amali. Tauhid ilmi dan tauhid amali. Yang kita terangkan di sini dalam faedah yang keempat tentang tauhid ilmi itu apa? Tauhid ilmi adalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba mengetahui tentang Allah Ta'ala, yaitu bagaimana perbuatan-perbuatannya, bagaimana sifat-sifatnya, ya. Yang ini kita dapati dari wahyu tentu saja, dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, dari Sunnah Rasulullah SAW. Maka kita mentauhidkan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan dan sifat-sifatnya. Nah, kalau kita mengetahui hakikat dari tauhid ilmi ini, maka sesungguhnya tauhid ini mencakup tauhid rububiyah dan asma wa sifat, mencakup tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Adapun tauhid yang kedua yaitu tauhid amali, ya. Tauhid amali bisa kita katakan di sini adalah tauhid yang berkaitan dengan amalan hamba, bahwa amalan hamba itu harus ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Amalan hamba harus ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala saja, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hakikatnya adalah sama dengan tauhid uluhiyah. Nah, dari sini kita mengetahuinya, kita mengetahui bahwasanya pembagian tauhid yang dua ini, ya, pembagian tauhid yang dua yaitu menjadi tauhid ilmi dan amali, ya, tidaklah bertentangan dengan pembagian tauhid yang menjadi tiga, tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Maka tidak bertentangan antara pembagian tauhid menjadi dua atau pembagian tauhid menjadi tiga. Walhamdulillahirabbil alamin. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari pembacaan syarah aqidah, syarah manhajil haq pada pertemuan yang ke-14 ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh kepada kita semua. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.